there's not much to do when all. Assalamualaikum. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu keragaman dalam organisasi. Maaf jika kata-kata saya kurang dimengerti. Kita lanjut ya. Yang pertama itu karakteristik demografis tenaga kerja. Di masa lalu, buku tes perilaku organisasi mencatat bahwa perubahan cepat akan terjadi seiring terbukanya jalan manajerial. Tenaga kerja yang didominasi pria ras kulit putih menjadi tenaga kerja multi etnis yang seimbang secara gender. Perubahan itu tidak lagi terjadi. Perubahan itu telah terjadi dan semakin refleks dibanding dengan tahun 1976. Saat ini wanita mungkin dipekerjakan penuh waktu, memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan gaji sebanding dengan pria. Lalu wanita itu memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan gaji sebanding dengan pria, dan selama 50 tahun terakhir kesenjangan pendapatan antara kulit putih dan kelompok ras etnis lain menurun secara signifikan. Lalu pekerja yang umurnya di atas 55 tahun merupakan porsi yang meningkat tajam pada angkatan kerja. Dengan keadaan ini, keragaman kerja yang mengharuskan organisasi menjadikan manajemen keragaman sebagai komponen sentral dalam kebijakan dan praktiknya. Meskipun demikian, masih ada beberapa upah di antara jenis kelamin dan kelompok ras maupun etnis tetap ada, dan posisi yang eksekutif dalam daftar perusahaan Fortune 500 terus dipegang oleh ras kulit putih. Lanjut ke tingkat keragaman. Meski banyak menyebut bahwa keragaman adalah dalam hal umur, ras, jenis kelamin, etnis, agama, dan status disabilitas, para ahli sekarang mengakui bahwa karakteristik demografis tersebut hanyalah permukaan gunung es demografis. Umumnya merefleksikan keragaman level permukaan, bukan pemikiran atau perasaan, serta dapat mengarahkan stereotip dan asumsi pekerja dalam menilai orang lain. Meskipun demikian, bukti telah menunjukkan bahwa seiring orang mengenal satu sama lain, mereka semakin kurang peduli dengan perbedaan demografis. Jika mereka semakin menyadari karakteristik yang lebih penting, seperti kepribadian dan nilai-nilai yang mewakili keragaman level dalam. Lanjut, diskriminasi. Diskriminasi menjadi peluang untuk menyeleksi mana yang bisa menjadi ketua di promosi dan tidak. Mendiskriminasi memperhatikan pembedaan antara hal satu dengan hal lainnya. Jadi kalau di suatu organisasi itu kita bisa menyeleksi gitu, mana yang patut untuk dijadikan ketua dan mana yang patut dijadikan anggota. Jadi ya itu juga termasuk diskriminasi, cuman untuk menyeleksi gitu. Lalu ada umur. Hubungan antara umur dan kinerja mungkin menjadi salah satu isu semakin penting selama dekade mendatang karena banyak alasan. Salah satunya tingkat usia angkatan kerja di seluruh dunia. Pemberian kerja menunjukkan perasaan yang berbeda mengenai pekerja yang lebih tua. Mereka melihat sejumlah kualitas positif yang dimiliki pekerja yang lebih tua terhadap pekerjaannya, seperti pengalaman, penilaian, etika kerja yang baik, dan komitmen terhadap kualitas. Tetapi pekerja yang lebih tua dinilai kurang fleksibel dan sulit menerima teknologi baru. Memang tenaga kerja yang lebih tua itu mereka lebih berpengalaman dalam soal pekerjaan, tetapi mereka itu sulit gitu untuk menerima kayak teknologi baru seperti kayak aplikasi mereka masih bingung gitu kan. Sedangkan pekerja yang muda itu kan kita belum banyak mengetahui tentang pekerjaan ini, jadi belum banyak pengalaman juga. Ya ada plus minusnya gitu kan. Lalu jenis kelamin. Sedikit isu mewakili banyak debat, kesalahpahaman, dan opini yang tidak didukung dibandingkan apakah wanita mempunyai kinerja baik sebaik pria. Langkah terbaik untuk memulai pertimbangan ini adalah dengan mengakui bahwa sedikit jika ada perbedaan-perbedaan penting antara pria dan wanita,
yang mempengaruhi kinerja nyatanya sebuah studi. Menganalisis kinerja bahwa wanita meraih skor sedikit lebih tinggi dibanding dengan pria dalam ukuran kinerja. Tidak ada pembedaan antara pria dan wanita yang konsisten dalam kemampuan memecahkan masalah. Jadi nggak ada bedanya gitu kan, perempuan sama laki-laki ya selagi kita bisa meraih skor sedikit lebih tinggi dibanding dengan pria dalam ukuran kinerja. Tidak ada pembedaan antara pria dan wanita yang konsisten dalam kemampuan memecahkan masalah. Jadi nggak ada bedanya gitu kan, perempuan sama laki-laki ya selagi kita bisa mengerjakan pekerjaan secara profesional ya nggak jadi masalah gitu kan, fine aja. Mau cowok mau cewek ya sama-sama aja, kalau sama-sama profesionalnya ya udah gitu kan. Lalu ada ras dan etnis. Ras merupakan sebuah isu kontroversial. Bukti menyatakan bahwa beberapa orang mendapati interaksi dengan kelompok ras lainnya tidak nyaman apabila tidak ada skenario. Jadi kadang itu kita kurang bisa menerima gitu kan dengan perbedaan orang lain. Ya itu mah tergantung diri sendiri ya. Lalu ada disabilitas. Dengan terbentuknya paragraf undang-undang mengenai penduduk dengan disabilitas atau disebut American with Disabilities Age atau ADA tahun 1990, perwakilan individu penyandang cacat dalam tenaga kerja Amerika Serikat meningkat cepat. Menurunnya AD, pemberian kerja diisyaratkan untuk menyediakan akomodasi yang sesuai, hingga tempat pemberian kerja diisyaratkan untuk menyediakan akomodasi yang sesuai hingga tempat kerjanya dapat diakses oleh individu dengan cacat fisik atau mental. Jadi organisasi itu wajib banget membuat tempat kerja yang nyaman gitu kan, apalagi untuk karyawan yang menyandang disabilitas gitu kan. Lalu karakteristik biografi ada 4: masa kerja, agama, orientasi seksual dan identitas gender, dan identitas budaya. Lalu kemampuan itu dibagi menjadi 3, yaitu kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental, berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Kebanyakan masyarakat menempatkan nilai yang tinggi pada intelektualitas dan untuk alasan yang baik. Orang-orang cerdas umumnya memperoleh lebih banyak uang dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lalu ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik yaitu kemampuan meskipun perubahan alami pekerja menyebabkan kemampuan intelektual semakin meningkat untuk banyak pekerja. Kemampuan fisik telah dan akan tetap dinilai. Jadi kemampuan fisik juga tetap dilihat gitu kan. Lalu ada peran disabilitas. Penting kemampuan dalam bekerja tempat menciptakan masalah saat kita mencoba untuk memformulasikan kebijakan tempat kerja yang mengakui keragaman di. Lalu next ke menarik, memilih, mengembangkan dan mempertahankan pekerja yang beragam. Satu metode meningkatkan keragaman tenaga kerja adalah menargetkan pesan rekrutmen yang spesifikasi pada kelompok demografis yang kurang diwakili dalam tenaga kerja. Lalu kita lanjut ke keragaman kelompok ya. Kebanyakan tempat kerja kontemporer membutuhkan kerja keras dalam tatanan kelompok saat orang-orang bekerja dalam kelompok. Mereka perlu menyusun sebuah cara yang sama untuk melihat dan menyelesaikan tugas-tugas utama, dan mereka harus sering berkomunikasi jika mereka merasa sedikit ada rasa keanggotaan dari kohesi dan kelompoknya. Lalu yang terakhir yaitu program keragaman kerja. Organisasi menggunakan beragam usaha untuk memanfaatkan keragaman kerja, termasuk merekrut dan memilih kebijakan yang telah didiskusikan juga, pelatih dan praktik pembangunan. Program tenaga kerja yang efektif yang sama dan mendorong perlakuan yang adil atas semua orang tanpa memandang karakteristik demografisnya. Jadi nggak pandang bulu gitu kan, harus adil ke semua orang atau ke semua pekerja. Lalu yang kedua, mereka mengajarkan dan kemampuan semua pekerja mengakui bahwa perbedaan perspektif dapat menjadi cara yang bernilai untuk meningkatkan kinerja setiap orang. Segitu presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kata-kata yang kurang dipahami atau kalian gak ngerti. Ya, saya juga lagi belajar gitu kan, sama-sama belajar. Terima kasih sudah mendengarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I